Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Christos Anesti, Alitos Anesti. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada saya. Pertanyaan kali ini masih melanjutkan pertanyaan saudara Kevin Argasipayung dari Timika, Papua. Ini melanjutkan pertanyaannya yang kedua, melanjutkan pertanyaan yang sudah saya jawab di dalam ajaran Big Bang ya, Big Bang ledakan di dalam jawaban saya mengenai pertanyaan mengenai Big Bang yang waktu itu saya mau lanjutkan. Nah, ini masih melanjutkan mengenai ciptaan di dalam Big Bang itu. Untuk mengetahui pertanyaan saudara Kevin yang pertama, lihat ajaran Big Bang. Nah, ini kelanjutannya. Apakah kata menciptakan dan menjadikan memiliki makna yang berbeda? Kata menciptakan itu di dalam bahasa Ibraninya bara. Dan itu kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Bereshit bara Elohim et hasamayim wa et ha'arsh. Bara menciptakan itu adalah menjadikan sesuatu tanpa bahan apa-apa. Yang tadinya tidak ada bahannya, tidak ada apa-apanya, lalu dijadikan menjadi sesuatu. Itulah mencipta. Nah, sedangkan menjadikan itu contohnya dapat kita buat ketika Allah menjadikan Hawa. Di ayat pasal 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah asah. Jadi bara itu menjadikan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada bahannya. Sedangkan menjadikan atau membangun dalam bahasa Ibraninya itu asah, jelas sekali ada bahannya. Dalam hal ini Hawa dibangun, perempuan dibangun dari rusuk yang diambil dari Tuhan Allah. Sementara dunia dijadikan tanpa ada apa-apa sebelumnya. Jadi mencipta atau bara itu menjadikan sesuatu tanpa bahan. Jadi menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sedang menjadikan itu bendanya ada, benda sebelumnya ya kayak dalam hal Hawa di sini dikatakan sebagai asah, membangun itu dari tulang rusuk lalu dijadikan perempuan. Nah, itulah pertanyaan yang pertama. Yang ketiga sebenarnya kalau dalam konteks ini, terang yang berasal dari manakah yang dimaksud di Kejadian 1 ayat 3? Sebenarnya itu sudah saya jelaskan. Ini bukan terang yang kita kenal sekarang. Karena terang yang kita kenal itu berasal dari matahari, dari bulan. Padahal matahari, bulan, bintang-bintang itu dalam Kejadian ini baru diciptakan pada hari keempat. Coba kita lihat. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada... Coba mulai ayat 13 dulu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Nah, sesudah hari ketiga, lalu hari keempat. Terus? Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang
dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Itulah matahari dan bulan. Terus Dan menjadikan juga menjadikan juga bintang-bintang. Terus Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. jadi matahari, bulan, bintang baru diciptakan pada hari keempat. Berarti kalau gitu yang dimaksud terang di dalam ayat 3 Kejadian 1 Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. itu bukan matahari, bukan bintang, bukan bulan. Karena itu belum ada. Dan dalam bahasa aslinya kata terang di sini adalah or. Wa omer Elohim. Yehi or. Wa yehi or. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Sementara dalam ayat 14 berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, bukan terang itu sendiri. Terang itu bahasa aslinya or. Sedangkan benda-benda penerang itu meor. Dan meor itu kalau kita terjemahkan artinya penyandang terang. Jadi yang memantulkan terang. Jadi bukan dari sumber terang itu sendiri. Jadi kalau gitu, jika kita bandingkan antara or dalam Kejadian 1 ayat 3 dengan meor dari Kejadian 1 ayat 14, or ini kelihatannya terang asli. Yang bukan pantulan. Yang memang hakikat dari terang itu. Padahal terang itu adalah energi. Kalau energi itu menampakkan diri wujudnya terang. Ya, kayak ini energi listrik menampakkan diri wujudnya terang. Tapi kalau energi itu melakukan kegiatannya, ya ada daya, ada kuasa. Berarti kalau gitu seperti energi listrik ini. Daya untuk apa? Daya untuk menghidupkan mobil, daya untuk menghidupkan mesin, daya untuk menyetrum manusia mati. Tapi juga menyatakan diri dalam bentuk terang. Jadi kalau begitu, terang yang dimaksud di dalam Kejadian 1:3 ini adalah merupakan manifestasi dari energi. Energi diciptakan dulu dalam alam ini sebelum yang lain diciptakan. Sebab energi itu akan menjadi sumber kehidupan. Kalau nggak ada energi, ya nggak akan ada kehidupan dalam alam ini. Berarti ketika Allah menciptakan or ini adalah merupakan energi awal yang menjadi basis, menjadi dasar daripada adanya hidup, adanya daya, dan adanya gerak di dalam alam. Itu terbukti pada waktu Allah menciptakan makhluk hidup ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang... Kita ayat 11, maaf. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Bagaimana tanah bisa menumbuhkan itu? Kalau tanah itu tidak punya energi. Jadi tanah itu ada mendapat perintah, hendaklah tanah menumbuhkan. Lah gimana dia bisa tumbuh? Berarti ada energi kehidupan yang memampukan menumbuhkan sesuatu. Hanya dengan perintah tumbuhkan. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena energi sudah diciptakan lebih dahulu yang mengisi ruang ciptaan itu semua. Jadi alam semesta itu isinya energi ini. Coba kita juga di dalam ayat yang ke-9 juga, ya 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Oke. Adalah air kumpul. Terus ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dari mana itu munculnya? Tadinya nggak ada. Jadi di dalam tanah maupun dalam air itu sudah ada energi hidup.
Dan Allah tinggal memerintahkan supaya energi hidup itu menunjukkan manifestasi dayanya dengan menjadikan buah tumbuh-tumbuhan dan menjadikan ikan-ikan, menjadikan makhluk hidup ini. Jadi kalau gitu berbeda antara yang di dalam Kejadian 1 ayat 3 dengan yang terjadinya adalah pada hari pertama, dengan meor yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 14 yang merupakan benda penerang dan disebutkan itulah memang matahari, bulan dan bintang. Nah, sesudah ada meor inilah ada matahari dan lain-lain. Akhirnya apa yang telah terjadi melalui energi tadi dari tanah maupun dari lautan, kehidupan ini akhirnya ditopang kehidupannya oleh terang. Tapi tadi yang tapi sekarang terang itu bukan bertindak langsung pada dirinya sendiri, tapi bertindak melalui penyandang terang itu, melalui pemantul dari terang itu, yaitu melalui matahari, bulan, dan bintang. Begitu ya. Jadi itulah mengenai arti terang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Selanjutnya, saudara masih mempertanyakan tentang penciptaan. Saya juga pernah mendengar tafsiran bahwa rentang waktu antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 bisa sangat lama, bahkan jutaan atau miliaran tahun. Dan pada masa itulah sudah ada makhluk hidup kecuali manusia modern, spesies Homo sapiens seperti kita. Dan masa itulah ada malaikat-malaikat yang menjadi jahat karena ingin menyaingi Allah, sehingga Allah menghancurkan semuanya termasuk makhluk hidup yang sudah ada karena ingin menghukum malaikat-malaikat yang jahat itu dan membuat bumi menjadi gelap gulita, dingin dan banjir penuh air atau bisa jadi es. Sehingga ketika roh Allah melayang di atas permukaan air, maka roh Allah memberikan energi baru yang mencairkan es tersebut menjadi lautan air, memberikan energi kehidupan dan mempersiapkan untuk penciptaan penjadian ulang segala ciptaan tersebut hingga akhirnya menciptakan manusia modern seperti kita untuk menguasai bumi. Apakah teori tafsiran ini benar? Ya, saya tahu ada teori ini namanya gap teori. Jadi antara Kejadian 1 dan kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 itu ada gap, ada jurang pemisah yang memisahkan, dipisahkan oleh miliaran tahun mungkin atau jutaan tahun mungkin. Nah, disitulah terjadinya macam-macam yang saudara sebutkan. Itu namanya gap teori. Tapi saya tidak melihat itu ya. Saya tidak melihat tafsiran semacam itu dan Gereja Ortodoks tidak menafsirkan semacam itu. Kejadian pasal 1 ayat 1 itu judul dari semua peristiwa yang akan diceritakan dari ayat kedua sampai dengan ayat yang terakhir dari Kejadian 1 itu. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, yang diciptakan apa? Langit dan bumi. Nah, itu judulnya. Nah, bagaimana penciptaan langit dan bumi? Ya itu yang kejadian itu ada terang dulu, ada ini dan ini. Dan ingat, Kejadian pasal 1 itu keadaan manusia dunia sebelum jatuh. Jadi tidak bisa kita samakan persis dengan ilmu geologi yang diselidiki, terutama teori evolusi dari Darwin, yang kesimpulannya diambil dari penyelidikan alam yang sudah jatuh ini. Kita nggak tahu keadaan ketika alam belum jatuh. Jadi bukan Kejadian 1 itu bertentangan dengan penemuan sains sekarang, bukan bertentangan. Alamnya beda. Kejadian 1 itu alam sebelum jatuh. Dan teori yang diketemukan oleh para saintis itu di teorinya diambil dari penyelidikan
dari alam yang sudah jatuh. Ya tentu akhirnya kesimpulan jadi beda. Jadi kalau begitu, saya tidak melihat adanya peperangan antara di surga dan kita tidak tahu itu kejadian terkejatuhan iblis itu sebelum ada ciptaan ini. Dalam arti sebelum ada alam dunia ini, sebelum diciptakannya manusia. Itu terjadinya di alam surga, di alam ilahi. Jadi kalau begitu, apakah gelap gulita itu akibat pemberontakan daripada iblis dan itu? Ya enggak lah kalau saya lihat. Ya awal dari proses kejadiannya alam itu memang tadinya belum ada terang, kan belum ada matahari. Dan belum ada terang itu sendiri. Ya tentulah yang terjadi adalah gelap gulita itu. Itu bukan akibat daripada pemberontakan iblis dan lain-lain. Dan bukan pula adanya banjir awal, sehingga ada dua bentuk banjir di zaman sebelum antara kejadian 1 dan 2 dengan banjir zamannya Nuh. Nggak ada keterangan itu, bahwa dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, samudra raya ini adalah mungkin bentuk kabut awal dari ciptaan itu, sebelum kabut itu membeku membentuk semacam planet-planet yang kita punyai. Zat kimia awal yang diciptakan Allah, sebelum itu akhirnya terbentuk selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi planet, menjadi bintang, menjadi ini, menjadi itu. Ya, karena itu meluas seluruh alam semesta, maka dikatakan samudra raya. Jadi nggak ada indikasi ada banjir, enggak. Ya memang itu disebutnya sebagai samudra raya. Lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu apa? Untuk mengatur alam ini. Dari keadaan yang masih kacau, yang masih chaos, menjadi yang teratur, menjadi kosmos. Terbentuknya benda-benda angkasa, benda-benda yang ada di alam semesta ini. Itu. Jadi kalau gitu kejadian 1 ada kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 itu tidak ada gap. Kejadian 1 itu hanya judul daripada cerita kisah yang ada di dalam kejadian 1 ayat 2 sampai kejadian 1 ayat yang ke-31, bahwa Allah lah yang menjadikan langit maupun yang menjadikan bumi. Nah, itu Saudara Kevin. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan saudara ini, pada 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 6. Coba kita bacakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Okay. Apakah benar sudah terjadi air bah 2 kali? Yaitu yang pertama air bah seperti yang saya jelaskan di depan, di poin D tadi. Ya, saya melihat tidak ada air bah ya antara kejadian pasal 1 ke ayat 2. Jadi tidak ada 2 kali air bah. Dan yang kedua, pada masa antara kejadian yang terjadi pada masa antara kejadian 1 dan kejadian 1 2 dan ayat 2. Lalu air bah yang kedua pada zaman Nuh. Bukan begitu. Hanya ada 1 kisah air bah yang disebut oleh kitab suci,
Dan kisah air bah itu adalah yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-9, yaitu air bah zamannya Nuh. Kitab suci tidak mengenal banjir air bah yang lain. Nah, apa yang saudara katakan kalau ada yang menafsirkan bahwa antara Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 2 itu ada air bah, itu dalam ranah tafsir. Datanya sendiri tidak ada. Itu dalam ranah tafsir, bukan ranah data dari kitab itu sendiri. Jadi kalau begitu tidak ada dua air bah. Ya. Air bah yang dimaksud ya air bah zamannya Nuh saja. Ya. Jadi kalau kita baca lagi dari 2 Petrus pasal 3 ayat 5 dan 6, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Ya, dan oleh firman Allah langit diciptakan itu. Jadi sudah ada sejak dulu dari kacamata penulis surat Petrus ini. Ya toh? Terus? Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, bumi yang berasal dari air. Karena apa? Karena tadinya ada samudra tadi. Lalu berkumpullah, coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ya, ayat 8 dan 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Terus ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu Ya, berarti dinamainya bumi laut. berasal dari air tadi. Yang ada adalah yang saya Romo katakan tadi, seperti kabut, seperti samudra, lalu dipisahkan, diatur, sehingga terjadi cakrawala, ruang angkasa, dan terjadinya perpisahan antara air dengan air, ya, dan terbentuklah daratan. Itulah yang dimaksud bumi terbentuk dari air tadi, ya. Makanya dikatakan di dalam 5 mana tadi? 2 Petrus 3 ayat 5 dan pasal 3 ayat pasal 3 ayat 5 dan 6. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, Dan berasal bahwa dari air karena ada air. dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Oke, itu berbicara tentang zamannya Nuh. Ya. Ya, saya kira itu saudara Kevin yang bisa saya jelaskan mengenai apa yang saudara tanyakan itu. Ya, saya kira itu saja jawaban saya untuk pertanyaan saudara mengenai ciptaan ini. Semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.